warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Jadi pada video kali ini kita akan mempresentasikan produk ini yaitu Raceball. Nah, sebelum kita masuk ke dalam intinya, itu kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Nia Putri, dan teman saya, Nanang Ridwan dan juga Setia Putri Romo. Jadi kita langsung saja mulai. Kita akan membahas tentang Raceball. Nah, Raceball itu adalah makanan yang disajikan di dalam mangkuk atau kemasan yang berbentuk mangkuk. Makanan ini terdiri dari nasi yang dipadukan dengan lauk yang menarik. Sebagian juga kerap dilengkapi dengan sayuran di dalamnya. Nah, Raceball ini bisa diartikan sebagai porsi nasi yang dikemas dalam mangkuk. Nah, Raceball itu awalnya dianggap sebagai makanan yang sehat, karena dalam satu porsi sudah lengkap berisi karbohidrat, sayur, dan juga lauk. Nah, terus selanjutnya ini adalah logo dari produk kami. Bisa dilihat untuk Raceball kami, Raceball Delicious. Mengusung tema simple tetapi juga menarik. Nah, bisa dilihat untuk logonya. Selanjutnya itu ada keunggulan dari Raceball kami. Yang pertama itu adalah proses produksi yang mudah dan cepat, sehingga para pelanggan ini tidak perlu menunggu pesanan terlalu lama. Karena kemudian dan kecepatan itu, sehingga pelanggan ini tidak perlu menunggu pesanan yang terlalu lama. Selanjutnya itu ada variasi menu yang luas dan mencakup dari berbagai macam wilayah. Nah, pelanggan itu memiliki kebebasan untuk memilih sesuai selera dan keinginan. Nah, masyarakat itu umumnya memiliki selera makan yang berbeda-beda. Jadi dengan adanya variasi menu yang banyak ini, bisa membuat mereka bebas memilih yang sesuai dengan selera mereka. Nah, terus selanjutnya itu ada kemasan yang praktis dengan berbagai ragam ukuran dan berkualitas yang tinggi. Raceball kami itu mempunyai dua ukuran, yaitu besar untuk dewasa dan yang sedang untuk anak kecil. Jadi sang anak ini tidak mengalami kelebihan porsi Raceball karena kemasan yang pas untuk usianya. Selain itu, kemasan yang kuat dan rapat dengan kualitas yang tinggi mampu membuat Raceball dapat bertahan di segala kondisi. Lalu target pasar yang luas. Jadi mampu menyasar segala kalangan, khususnya anak muda. Di Raceball ini memiliki harga yang relatif terjangkau. Jadi cocok untuk kantong anak muda. Selain itu, tampilan menarik juga menjadi daya tariknya. Lalu untuk target marketing. Nah, target marketing kami yaitu anak muda. Karena Raceball itu memiliki target pasar yang luas dan sangat populer di kalangan anak muda. Ini termasuk mahasiswa, profesional muda, dan individu atau orang-orang yang mencari opsi makanan yang cepat dan juga nyaman ya. Jadi Raceball kami dianggap sebagai makanan yang kompak karena berbagai macam tadi sudah lengkap dan juga bergizi. Dan dapat dengan mudah dikonsumsi di mana saja. Lalu ada penduduk kota. Jadi bisnis Raceball itu cenderung berkembang di daerah perkotaan ya, di mana terdapat konsentrasi pelanggan potensial yang tinggi. Nah, penduduk kota ini sering memiliki gaya hidup yang sibuk dan mencari opsi makanan yang cepat dan memuaskan. Nah, Raceball ini memberikan solusi untuk mereka, untuk kebutuhan makan mereka yang sibuk. Lalu ada keluarga menengah hingga menengah atas. Nah, tergantung dari brandingnya dalam posisi Raceball ini, bisnis ini juga menargetkan keluarga kelas menengah hingga menengah atas. Hal ini dicapai dengan menawarkan dari kami itu bahan-bahan premium dan rasa yang unik, juga kemasan yang menarik. Jadi mampu menarik keluarga menengah hingga menengah atas.
Lalu ada pembeli wanita. Nah, dalam beberapa kasus itu, bisnis resbol dapat secara khusus menargetkan pembeli wanita seperti dalam target pasarnya. Ini dapat dilakukan dengan menciptakan merek yang menarik tadi dan untuk menarik bagi wanita dan menawarkan opsi bebas yang perdagangannya adil. Karena seperti wanita itu menyukai sesuatu yang menarik, estetik seperti itu, jadi ini bisa menarik jadi pembeli wanita untuk jadi target market kami. Yang selanjutnya adalah bahan-bahan risbol. Yang untuk yang pertama adalah yang sangat penting adalah nasi atau karbohidrat. Yang kedua protein. Protein ini bisa jadi ayam, daging sapi atau ikan. Yang ketiga adalah sayuran yang segar seperti kol, sawi, buncis, wortel, dan lain-lain. Untuk yang ketiga telur. Telur ini dijadikan tambahan sebagai topping, bisa direbus, dadar, atau mata sapi. Yang kelima adalah saus atau dressing. Salah satu dressing ini sangat penting untuk makanan risbol. Untuk bahan-bahan yang selanjutnya adalah pelengkap, yaitu biji wijen dan jahe. Yang selanjutnya adalah cara pengelolaan risbol. Yang pertama, persiapan bahan. Siapkan semua bahan yang akan digunakan, termasuk nasi, protein misalnya ayam, daging sapi, ikan, atau tahu yang telah saya sampaikan di dalam slide bahan-bahan tadi. Untuk selanjutnya adalah sayuran seperti timun, selada, wortel, kubis, dan bawang bombay, telur, saus atau desring, serta pelengkap seperti biji wijen, rumput laut, nori, dan jahe. Poin yang kedua adalah memasak nasi. Cuci beras hingga air bening, lalu masak nasi sesuai petunjuk pada kemasan atau sesuai dengan preferensi Anda. Setelah matang, biarkan nasi sedikit dingin agar mudah diolah. Selanjutnya memasak protein. Jika Anda menggunakan daging atau ayam, Anda dapat memanggang, merebus, atau menumisnya dengan bumbu kesukaan Anda hingga matang dan berwarna kecoklatan. Jika Anda memilih ikan, Anda bisa memanggang atau menggorengnya dengan bumbu atau rempah sesuai selera. Untuk tahu, Anda bisa menggoreng atau mengukusnya. Yang selanjutnya adalah memotong sayuran. Iris sayuran yang telah dicuci bersih menjadi ukuran yang diinginkan, seperti irisan tipis, timun, potongan selada, wortel, kubis, dan bawang bombay. Yang selanjutnya adalah memasak telur. Anda bisa merebus telur, membuat dadar telur, atau menggoreng telur mata sapi sesuai selera. Yang selanjutnya menyajikan. Ambil mangkuk besar atau piring saji, letakkan nasi di bagian bawahnya, atau protein. Yang selanjutnya, tambahkan sayuran yang telah dipotong di sekitar protein. Tempatkan telur di salah satu sisi atau di tengah-tengah risbol. Siram risbol dengan saus atau desring sesuai selera. Taburi dengan pelengkap seperti biji wijen, rumput laut, dan jahe. Hidangkan. Risbol siap disajikan dan dinikmati sebagai hidangan utama yang lezat dan sehat. Yang selanjutnya, packaging risbol. Untuk yang pertama adalah packaging risbol untuk dewasa. Risbol dengan keterangan porsi dewasa dirancang untuk memenuhi kebutuhan makan orang dewasa yang memiliki nafsu makan lebih besar. Biasanya, risbol dengan porsi dewasa akan memiliki lebih banyak nasi dan berbagai macam isian seperti daging, ikan, sayuran, dan bahan lainnya untuk mencukupi kebutuhan kalori orang dewasa yang lebih tinggi. Untuk packaging risbol yang kedua untuk porsi anak, yaitu lebih kecil. Risbol dengan keterangan porsi anak adalah sajian yang lebih kecil dan sesuai dengan porsi makan anak-anak ini. Ini bisa berupa porsi yang lebih sedikit dari nasi dan isian, yang disesuaikan dengan selera anak-anak agar makan tersebut dapat dihabiskan dengan baik oleh mereka tanpa terlalu banyak sisa. Yang selanjutnya adalah pemasaran. Untuk poin yang pertama, penelitian pasar. Lakukan penelitian pasar untuk memahami preferensi dan kebiasaan makan masyarakat di kota Jepara. Identifikasi apakah risbol sudah dikenal dan dinikmati di kota tersebut, serta siapa target pasar potensial yang menjadi sasaran utama.
Yang kedua, diversifikasi menu. Sesuai menu Resbol dengan selera lokal dan kebutuhan pasar kota Jepara. Pertimbangkan bahan-bahan lokal yang dapat digunakan untuk menarik perhatian konsumen setempat. Yang selanjutnya, penampilan dan kemasan. Pastikan penampilan Resbol menarik dan menggugah selera. Kemasan yang menarik juga bisa menjadi nilai tambah, baik untuk konsumsi di tempat atau untuk dibawa pulang. Kenali dan manfaatkan saluran distribusi. Kenali saluran distribusi yang efektif di kota Jepara, seperti restoran, kafe, warung makan, atau layanan pengiriman makanan. Pertimbangkan bekerja sama dengan mitra bisnis lokal untuk lebih murah memasarkan produk. Poin selanjutnya adalah promosi dan media sosial. Gunakan media sosial untuk memperkenalkan Resbol dan mempromosikannya kepada masyarakat Jepara. Buat konten menarik dan ajak kolaborasi dengan influencer lokal untuk meningkatkan visibilitas produk. Yang selanjutnya adalah penawaran spesial dan diskon. Ini hal yang penting untuk bagi masyarakat Jepara. Untuk menarik minat konsumen, mempertimbangkan penawaran khusus seperti diskon atau paket combo dengan harga yang lebih terjangkau. Partisipasi dalam acara lokal. Ikuti acara dan festival kuliner lokal di kota Jepara. Partisipasi dalam acara ini bisa membantu memperkenalkan produk Resbol kepada lebih banyak orang. Poin selanjutnya adalah berikan pengalaman positif. Pastikan pengalaman makan di tempat Anda menyajikan Resbol menjadi sesuatu yang positif dan menyenangkan bagi pelanggan. Pelayanan yang ramah, kebersihan, dan kualitas makanan yang konsisten akan membantu mempertahankan pelanggan Anda dan mendapatkan rekomendasi dari mereka. Dukung keberlanjutan. Di era yang semakin peduli dengan lingkungan, pertimbangkan menggunakan kemasan ramah lingkungan atau dukung gerakan pengurangan limbah makanan untuk meningkatkan citra bisnis Anda. Baik, sekian dan terima kasih. Apabila ada salah dari kelompok kami dari saya kelompok kami meminta maaf. Khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.